Salam, saudaraku, mari kita kembali mendengar firman Tuhan melalui pencerahan iman. Semoga saudara pendengar diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini dan mendapat semangat baru di hari esok di dalam menjalankan aktivitasnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar malam ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami orang-orang yang berdosa, yang tidak layak datang ke hadapan-Mu untuk menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan. Tetapi karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan mengampuni kami, sehingga kami layak datang berjumpa dengan-Mu. Dan bukalah hati dan pikiran kami, dan juga persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Injil Matius 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12 demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak kemudian, ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tema kita pada renungan firman malam ini adalah Allah mengingatkan orang Majus, pulanglah ke negerimu melalui jalan lain. Tema di atas diambil dari kitab Injil Matius 2 ayat 12. Pada nas firman ini, Allah berkenan menunjukkan jalan kepada orang Majus untuk bertemu dengan bayi Yesus. Dan kepada mereka Allah memberikan petunjuk melalui bintang timur. Perjumpaan mereka dengan bayi Yesus adalah perjumpaan yang membuat rasa sukacita di dalam perjalanan mereka. Dan sukacita inilah yang dirasakan oleh orang-orang Majus ketika mereka sampai berjumpa dengan bayi Yesus. Dan rasa sukacita mereka tunjukkan dengan memberikan hadiah berupa emas, kemenyan, mur ke hadapan bayi yang telah mereka lihat. Allah memperingati orang Majus itu di dalam mimpinya supaya mereka ketika hendak pulang agar jangan kembali melalui jalan yang sama, supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya, dan Allah menolong mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Sehingga mereka selamat dari ancaman Raja Herodes. Pada nats firman di atas menjelaskan kepada kita, Allah memperlihatkan bagaimana pekerjaan Allah menuntun orang Majus agar tidak mengikuti perintah Raja Herodes. Allah menuntun orang-orang Majus itu melalui mimpi mereka, agar supaya mereka jangan kembali kepada Raja Herodes untuk memberitahukan perintah perihal kelahiran Mesias. Maka mereka pun pulang memilih jalan lain, yakni jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Peringatan Allah kepada orang Majus juga ditujukan kepada kita sebagai umat yang dikasihinya, bahwa perjumpaan dengan Allah haruslah membawa kita pada keputusan yang dapat merubah perilaku kita ke arah yang lebih baik, yaitu taat akan perintah Allah, serta berdoa dan mengerti akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apa artinya setiap hari kita berdoa dan membaca Alkitab, akan tetapi hati kita jauh akan Allah? Yaitu membiarkan Allah terus berbicara kepada kita dalam firman-Nya, serta bercakap-cakap dalam doa. Tetapi tidak membawa kita kepada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Alkitab mengatakan, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah haruslah patuh dan taat pada perintah-Nya. Dia harus dapat meninggalkan perangai buruknya dan perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena pribadi yang menjauh dari Allah akan menimbulkan dosa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang dikasihi Allah, kita harus dapat mengambil keputusan untuk berjalan bersama Allah
agar kita diselamatkannya. Jangan biarkan pikiran dan perasaan kita diisi dengan hal-hal negatif, tapi biarkan Allah bekerja sesuai kehendak dan rencananya di dalam hidup kita. Seperti para Majus yang bukan orang pilihan Allah, akan tetapi mereka mau taat mendengarkan perintah Allah. Saudaraku, bersyukurlah kepada Allah sebab kita masih diperkenankan Allah untuk mempersiapkan diri kita di dalam menyambut Natal 2022. Semoga kita semua dapat merasakan damai dan sukacita Natal. Karena Natal adalah memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan Allah masih berkenan memelihara dan menuntun hidup kita dan keluarga kita sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita bertekad untuk tetap hidup menurut jalan Tuhan. Dan mari kita bertekad bahwa Natal di tahun ini untuk tidak sekedar berjumpa dengan Yesus, akan tetapi hendaklah kita mengenal Yesus dan menyembahnya. Berarti kita juga harus mengikuti setiap perintah dan kehendaknya di dalam segala aspek sosial kehidupan kita, serta mengikuti jalan Tuhan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini kepada kami. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan terus mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga kepada para pendengar pencerahan iman dimanapun mereka berada. Dan jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, kami memohon Tuhan mau dapat melawat mereka, menjabah tubuh jasmaninya, dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik, sehingga dapat segera sembuh kesehatannya dan dapat bersukacita kembali bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kami memohon agar Tuhan datang membantu mereka agar terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut. Dan kami juga berdoa untuk para lansia yang mendengar renungan pencerahan iman ini, dan beri mereka sukacita-Mu agar dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, pengharapan di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan bersama-sama anak-anak dan cucu-cucunya, sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka, dan kebenaran yang memerdekakan, serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka.
Ajarilah selalu kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat kepadamu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena saudara sudah mendengarkan pencerahan iman yang kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita dan diberi kekuatan di hari esok di dalam menjalani segala aktivitasnya. Agar pelayanan kami ke depan dapat terus berkembang dan saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami, maka kami memohon agar saudara mensubscribe dan menekan loncengnya. Serta bagikan video ini ke semua saudara kita, supaya mereka ikut terberkati melalui pelayanan kami ini. Dan saudara juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Salam, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.